Gimana Bu? Cukupnya gimana? Saya nggak jelas tuh. Coba jelaskan. Ya. Apakah udara ini cukup nyaman? Ya nanti kalau misalnya nggak cukup ventilasinya kan pengapel Pak. Kalau nggak pakai AC sekarang, zaman sekarang. Ya. Ini nggak ada pendingin juga tapi itu rasanya adem kok. Adem ya. Kalau dari ilmu fisika bangunan tuh menarik sih Pak ini. Ya. Penyataan termalnya bagus, pencahayaan alaminya bagus. Ya. Jadi pertanyaan saya sama satu lagi, untuk aktivitas kita seperti ini, apa perlu nggak kita lampu siang hari? Aktivitas sekarang cukup ya? Cukup. Berarti kita tidak perlu penerangan ya? Tidak perlu penerangan. Jadi kita sudah hitung sebenarnya ini kalau kita tutup pun tidak ada masalah, ya. Bukaan-bukaan ini sudah kita hitung di dalamnya juga, ya. Dan sudut bangunan dalam arti tidak langsung cahaya masuk ke dalam di saat posisi seperti ini sudah kita lihat. Ya. Jadi kan beda. Semuanya nanti. Gimana? Bentuknya menghadapnya utara selatan ya ini. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Jadi kita usahakan tidak dia berhadap langsung dengan matahari sore ataupun pagi, tidak langsung berhadap-hadapan. Itu. Ini apa Pak? Untuk FLPP atau BP2 berarti Pak? Ini FLPP ukurannya 30. 30 ya. Tapi yang mau kita terapkan nanti ukurannya 36. Lebih besar daripada ini. Cicilannya lebih murah 200.000 daripada ini. Jadi FLPP dapat ini Pak, dapat keramik lantai Pak, BP2BT nanti. lebih bagus daripada ini. Oh. Lebih bagus daripada ini. Jadi kalau ini bukan isu, ya. Bukan isu. Kan biasanya itu BP2BT itu Pak tidak se-premium LPP Pak. Kalau kami lebih premium daripada FLPP. Karena Ya. kasus-kasus yang BP2BT itu nggak ada keramik. Memang kan di selatan ya udah jadi pakai. Enggak. Oke. Kita yang mau kita jalankan nanti rumahnya lebih besar daripada ini dan spek bangunannya lebih tinggi daripada ini. Tapi cicilannya lebih murah 200.000 per bulan daripada ini. Jadi kalau FLPP itu rata-rata kalau 20 tahun sekitar 900.000. Kalau itu kita cuma 700.000. Iya. Kenapa bisa? Karena skema yang dijalankan Undip ya UDRC kita itu membangun secara kolektif. Jadi tidak pakai developer. Ya, jadi nanti mereka yang akan menerima BP2BT swadaya ya, Undip fasilitasi agar membangunnya yang benar. Kita kasih edukasi mereka, nanti yang akan melakukan pengawasan itu satu dari Undip, dari end user sendiri langsung, plus dari PUPR yang mengawasi construction-nya. Ya, jadi tidak hanya Undip tapi bahkan kita edukasi nanti pemilik rumahnya. Ya, jadi kita kasih tahu pondasi begini, cara ngelihatnya gimana. Nanti teknis nanti mereka mungkin bagi tugas ya, apakah nanti hari ini siapa itu terserah, tapi kita mengedukasi ke mereka. Jadi kita sekarang ini juga berharap yang paling penting bagi UDRC itu adalah bagaimana merubah budaya bertukang, Pak. Iya. Karena mereka nggak tahu yang namanya besi itu harus ditekuk begini, itu nggak tahu mereka. Iya. Oh gitu, Pak. Dikunci itu. Cuman gini. Tidak cuma gini, kalau selama ini kan gini, Pak. Gitu. Nah, gitu ya. Kunci seperti ini. Ya. Dan memang kita sangat-sangat presisi. Ya, jadi siku dan sebagainya itu harus, kalau enggak kita memang akan bongkar. Nah, jadi kita sudah melibatkan beberapa tukang ya dalam rangka untuk melihat sejauh mana ya kesulitan-kesulitan mereka apa. Ya, ini Pak Narto. Ya. Ini kan beliau itu sudah pernah ngerjain tukang ya di tempat-tempat lain. Nah, Pak Narto bisa nggak menceritakan sebetulnya pengalaman bertukang di perumahan ini? Ya, kita selama kami mengerjakan rumah subsidi itu hanya standar layak pakai. Standar pakai lah layak penghuni, layak kesehatan, layak ada kualitas. Tapi kalau di sini tuh di luar standar, artinya plus paling istimewa dibanding dengan yang lain dari segi kualitas, kekuatan, dan sirkulasi udara, kesehatan juga bagus dan bisa pentingan lihat sendiri. Ya. Jadi Mas Zia ini orang sipil, Pak. Bapak pengalaman contoh ceritakan soal masalah besi, Pak. Teknik pembesian menurut jenengan gimana? Kalau besi itu kalau yang selama saya kerjakan standar layak lah, standar layak itu 8. Kemudian ada istilah 8 banjir, 8 gemuk. Yeah. Tapi kalau di sini tidak ada.
Iya. Karena kan 10 jadi SNI. turun jadi 8. Iya. Iya. 12 jadi 10. Iya, kalau yang Makanya lain waktu di Lombok itu, Pak, Iya. di standarnya itu ya udah 12 sama 10 gitu. Karena Iya. kalau di pasaran Dipasangnya 10. 10 gitu. Kalau di sini tidak ada istilah gemuk, istilah banci nggak ada. Ada SNI. 10 ya SNI standarnya. Ya. Kita cek itu ya 10. Kalau quality control di siapa Pak? Quality control ada. Ini apa tim pengawasan kami. Coba jelaskan seperti apa teknik pengawasan di lapangan. Jadi setiap, Ini. jadi setiap pekerjaan nanti kita cek itunya pekerjaannya. Misal kayak pekerja boplang potok kayu kita cek Nah, kayunya. itu yang waktu itu boplang itu, Pak. Karena dianggapnya tukang udah jago jadi Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Kita ya? nggak bisa. Kita semua pakai semua, Pak. pakai ya. Pakai, Pak. Dan sudah dipakai pun bukan cuma dipakai doang, dicek betul itu apa manfaatnya boplang itu. Kira-kira kan tukangnya udah jago, katanya biasanya suka. Iya. Biasanya kan gitu. Di lapangan ya Mas Danu itu pertama sekali pasti dianggap nih anak kemarin sore kok ngatur-ngatur saya. Oh, iya. Itu masalah paling berat. Iya. Ya, jadi Pak Narto saya minta juga untuk Pak, mohon maaf sekali, Bapak mau kerja sini boleh, tapi tolong sekali ya kita punya aturan. Oke. Nah, jadi Bapak udah tahu dulu semua sini, baru kita kemudian jalan. Nah, jadi tim kami di lapangan untuk ngawasi itu mudah-mudahan tidak terlalu ribet lah. Ya, kalau enggak ya, memang betul Pak. Pernah kita bongkar Pak. Jadi nggak selesai bongkar Pak, nggak ada ini. Jadi tugas Mas Danu itu, monggo Bapak kalau misalnya mau lanjut terus silakan. Saya cuma tinggal laporan aja. Kayunya terus nggak salah-salah. Nggak bisa Pak.